Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang tactical decision dari implementasi biaya relevan, yakni keputusan menjual langsung atau memproses produk lebih lanjut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian melihat sebuah toko atau pabrik yang menjual begitu banyak variasi produk? Nah, variasi produk itu tidak bisa asal ditambahkan sesuai dengan keinginan si pemilik usaha. Sebelumnya, ia harus melakukan perhitungan biaya untuk memastikan bahwa produksi yang ia lakukan tidak akan membuatnya rugi. Nah, biaya yang diperhitungkan itulah yang kita sebut dengan biaya relevan. Lebih detail lagi, biaya relevan itu dapat didefinisikan sebagai biaya masa depan yang diperkirakan, dengan pendapatan yang relevan sebagai pendapatan masa depan yang diharapkan. Keduanya ini akan dipertimbangkan oleh seorang manajer sebelum ia memilih opsi dalam produksi, apakah langsung dijual atau akan diproduksi lebih lanjut. Nah, pengimplementasian dari biaya relevan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Terdapat 5 keputusan, yakni keputusan membuat atau membeli, keputusan biaya kesempatan, keputusan meneruskan atau menghentikan, keputusan menerima pesanan khusus, dan yang terakhir, keputusan menjual atau proses lebih lanjut. Nah, untuk keputusan langsung menjual atau memproses barang lebih lanjut, perusahaan akan mengetahui opsi produk mana yang lebih profitable. Nah, untuk menganalisis keputusan ini, pihak perusahaan perlu memisahkan produk gabungan pada split off point-nya. Definisi lebih lanjut akan kami jelaskan melalui ilustrasi berikut ini. Sekarang bayangkan kalian adalah seorang produsen kaos. Kira-kira, manakah yang lebih menguntungkan antara kaos polos atau kaos sablon? Jika dilihat dari harga jualnya, sudah pasti harga jual kaos sablon lebih tinggi daripada kaos polos. Namun, kita juga harus memperhatikan bahwa jika kita ingin menghasilkan kaos sablon, maka modal produksinya juga akan bertambah dan lebih tinggi daripada kaos polos. Dengan demikian, kedua produk gabungan ini harus dipisahkan melalui titik split off point. Jadi, produk gabungan merupakan produk yang dihasilkan dari proses produksi dan juga penggunaan bahan baku yang sama, tetapi hasil akhir dari produk tersebut tentunya berbeda. Sedangkan split off point merupakan titik pemisahan dalam proses produksi, di mana produk gabungan mulai dipisahkan menjadi produk-produk yang berbeda. Split off point ini penting untuk menentukan kapan produk gabungan mulai dipisahkan dan bagaimana biaya produksi tersebut dialihkan ke masing-masing produk. Jadi, split off point pada contoh yang telah diberikan adalah pada saat penyelesaian penjahitan kaos polos tersebut. Selanjutnya merupakan langkah-langkah membuat keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Langkah yang pertama yang harus dilakukan merupakan mengidentifikasi biaya relevan, lalu selanjutnya yaitu menghitung jumlah diferensial, dan yang terakhir yaitu membuat keputusan. Nah, jumlah diferensial merupakan selisih dari pendapatan dan juga biaya dari proses menjual langsung atau memproses lebih lanjut. Distro MHJ memproduksi 3 produk pakaian, yaitu kaos, jaket, dan juga celana. Biaya gabungan untuk 1 kuartal adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan langsung sebesar $200.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung sebesar $67.000. Dan yang ketiga yaitu biaya overhead sebesar $75.000. Harga jual dari setiap produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaos sebesar $30.000, jaket sebesar $93.000, dan juga celana sebesar $70.000. Manajemen distro MHJ sedang mempertimbangkan untuk memproses kaos polos lebih lanjut menjadi kaos sablon. Tetapi, harga jual dari kaos sablon tersebut akan meningkat menjadi $50.700. Selain itu, terdapat biaya tambahan yaitu penyewaan peralatan cetak sebesar $10.400 per kuartal dan juga biaya tambahan dan juga tenaga kerja tambahan sebesar $5.500
dolar. Jadi kita akan menganalisis keputusan manakah yang lebih profitable bagi distro MHJ, apakah menjual kaos polos atau memproses kaos polos tersebut lebih lanjut menjadi kaos sablon. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi biaya relevan. Berdasarkan contoh soal pertama, biaya relevan yang timbul adalah pendapatan atau harga jual dari proses lebih lanjut dan juga biaya tambahan, yaitu biaya penyewaan dan juga biaya bahan baku dan juga tenaga kerja tambahan. Setelah menganalisis biaya relevan, lalu langkah selanjutnya yaitu menghitung jumlah diferensial. Yang pertama yaitu menghitung jumlah diferensial dari harga jual. Jumlah diferensial dari harga jual adalah sebesar 20.700 dari selisih antara proses lebih lanjut dengan harga jual kaos polos. Lalu yang selanjutnya yaitu terdapat biaya tambahan. Biaya tambahan ini dari penyewaan peralatan cetak dan juga tambahan bahan dan juga tenaga kerja sebesar 15.900. Lalu untuk total dari menjual kaos polos langsung adalah sebesar $30.000. Untuk proses lebih lanjut totalnya sebesar $34.800. Itu didapatkan dari harga jual dikurangi dengan biaya tambahan. Lalu dapat diketahui biaya diferensial dari distro MHJ sebesar $4.800. Itu didapatkan dari jumlah diferensial harga jual dikurangi dengan biaya tambahan. Lalu dapat disimpulkan bahwa distro MHJ seharusnya memproses kaos lebih lanjut menjadi kaos sablon dikarenakan jika memilih keputusan tersebut, maka distro MHJ akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar $4.800 walaupun terdapat biaya tambahan dan juga kenaikan harga, tetapi untuk proses lebih lanjut lebih menguntungkan bagi distro MHJ. Sesuai dengan penjelasan di awal, tidak selalu keputusan memproses lebih lanjut akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Contohnya, Hani merupakan seorang petani stroberi. Setiap plot lahan miliknya akan menghasilkan 10 kg stroberi. Setiap pohon membutuhkan perawatan semprot anti hama, pemupukan organik, penyiraman rutin, dan pemangkasan. Dan jika tiba musim panen, Hani akan menyewa tenaga kerja tambahan untuk memetik hasil kebun stroberinya. Lalu, buah-buah stroberi tersebut akan dikirimkan ke supermarket Adore. Buah stroberi segar akan dijual seharga $3,5 per kilo. Sementara, perkiraan biaya dari semua pemrosesan buah stroberi adalah $3 per kilo. Nah, pada bulan ini, supermarket Adore meminta Hani untuk memasok produk selai stroberi. Setelah Hani meriset harga pasar, ia memutuskan akan menjual produk selai stroberinya dengan harga $4 per kaleng. Hani mengestimasi bahwa proses lanjutan akan menambah biaya senilai $2 per kaleng, $1 untuk biaya penghalusan stroberi, dan $1 lagi untuk biaya pengemasan kaleng selai. Dengan catatan bahwa seluruh hasil output dari 10 kg buah stroberi adalah 10 kaleng selai. Lalu, apa saja yang termasuk biaya relevan untuk memperhitungkan proses lebih lanjut dari soal Hani? Yang kedua, di manakah titik split off point dari ilustrasi ini? Yang ketiga, apa keputusan yang sebaiknya dilakukan oleh Hani? Dan berikan analisis perhitungannya. Untuk penyelesaian dari soal kasus tersebut, yakni yang pertama, biaya relevan dalam proses lanjutan selai stroberi termasuk biaya penghalusan stroberi, biaya pengkalengan, dan harga jual stroberi per kaleng. Kemudian untuk split off point dalam perusahaan Hani adalah saat buah stroberi selesai dipanen. Dari sana ia akan memutuskan apakah hasil panen langsung dijual atau diproses terlebih dahulu menjadi selai. Untuk soal yang ketiga, setelah kita mengetahui ketiga komponen dari biaya relevan, kita kalikan masing-masing nominalnya dengan bobot 10 kilo, karena 10 kilo akan menghasilkan 10 kaleng. Yang pertama, pendapatan bersih untuk menjual stroberi segar adalah $3,5. Kita kalikan dengan 10 kilo, menghasilkan $35. Demikian untuk proses lanjutan selai stroberi, seharga $4 per kaleng, kita kalikan dengan 10 kilo atau 10 kaleng menjadi $40.
sehingga jumlah diferensialnya adalah $5. Untuk biaya penghalusan, pada proses lanjutan selai stroberi yakni $10, didapat dari $1 dikalikan dengan 10 kilo. Sementara menjual stroberi segar tidak memerlukan biaya penghalusan. Yang ketiga, biaya kaleng. Untuk proses lanjutan memakan biaya sebesar $10, sementara menjual stroberi segar tidak memerlukan biaya kaleng. Sehingga didapati dari kedua komponen tersebut, jumlah diferensialnya adalah masing-masing $10. Dari situ kita dapati bahwa total selisihnya atau total diferensialnya adalah sebesar $15, dari proses lanjutan sebesar $20 kita kurangkan dengan $35 dari menjual stroberi segar. Jadi, berdasarkan analisis jumlah diferensial di atas, dapat disimpulkan bahwa menjual buah segar akan lebih menguntungkan bagi Hani daripada ia memproses stroberi menjadi selai, dengan selisih keuntungan sebesar $15. Jadi, pada pembahasan kali ini kita dapat menarik kesimpulan yang pertama, yaitu speed of point merupakan komponen penting bagi perusahaan untuk menentukan biaya relevan. Lalu yang kedua yaitu, keputusan untuk memproduksi lebih lanjut tidak selalu menguntungkan bagi perusahaan. Sekian dari kami, jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.